Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa itu? Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, dan hidup sebelum mati. Jadi kalau 5 kata atau 5 kalimat itu kita amalkan di dalam menjalani kehidupan di zona yang serba warna-warni saat ini, maka saya yakin, dengan sangat yakin, la bisyak, kita insya Allah akan menjadi orang terhebat dan akan menjadi orang termulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulki bisyaja'atah wal quwwatah wan nashatah wal yaqinah fi qalbi wa qulubil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhli ma ashkala hatta yafhama anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala ali nuril mudibil nisyan binurihi fi kulli lahmati wa nafasin adada ma wasa'ullah. Hamdan alaika ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Sahabat-sahabatku, malah kita lebih taqarrub kepada ilahi Rabbi di bulan suci yang penuh kemuliaan ini, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh rahmat dari ilahi Rabbi. Sehingga sering saya katakan, dimanapun kita berada, bersama siapapun kita berada, selalulah beradalah dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam ilmu filsafat dikatakan, kalau mau pacaran, ajaklah Allah. Yang ketiga, ajaklah Allah. Kenapa begitu? Karena dengan begitu pacaran tidak akan terjadi, karena yang ketiga ada Allah. Mau ini ingat Allah, ingat Allah. Mau ngapa-ngapain ingat Allah. Jadi mau kemanapun ajaklah Allah. Bahkan lebih-lebih di dalam ngaji bersama, ngaji online bersama sahabat-sahabat PMI Organik. Oke, di sini ada hadis sebagai motivasi bagi orang yang beribadah puasa. Hadis ini anggaplah sebagai motivasi terhadap kita semua agar kita senantiasa optimis di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Nah, pada Kanjeng Nabi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pada katabu pasar Rasul mantining pasar orang komah se aja menengaki pasar aman Ramadan dan bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban ban karena nyupre kencaran, wafirah maka isaporah lahu ikan diman ma pona petusah taqaddamah seampun keada pona ma min dambihi dari dosa neman, muttafaqun alaih. Jadi jadikanlah ini sebagai motivasi bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah puasa oleh Allah akan diampuni dosanya, yang awal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan kemarin ada kalimat yang saya
terlupakan. Bahwasanya ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa itu? Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, dan hidup sebelum mati. Jadi kalau 5 kata atau 5 kalimat itu kita amalkan di dalam menjalani kehidupan di zona yang serba warna-warni saat ini, maka saya yakin, dengan sangat yakin, la bisyak, kita insya Allah akan menjadi orang terhebat dan akan menjadi orang termulia. Karena memang semestinya orang Islam itu yang harus terkenal. Kita sebagai umat muslim harus terkenal. Terkenal di dunia dan terkenal fil akhirah. Mestinya yang menjadi orang kaya adalah orang berpendidikan. Mestinya yang menjadi orang hebat adalah orang-orang berpendidikan, orang-orang seperti kita. Ya. Kemudian kita lanjutkan kajian yang seperti kemarin. Mungkin nanti akan ada beberapa hadis yang akan saya terangkan. Bab yang pertama ini akan menerangkan tentang bahwasanya kehidupan ini harus selalu ada di bawah. Artinya kita saat ini menjabat sebagai apapun, jangan pernah sombong. Kita sebagai manusia harus selalu berada di bawah, dan itu memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa qala ta'ala wala tusair banca mamingo khaddakah tibin asal Muhammad khaddaka da pebena Muhammad linna sidaka manusia wala tamsi banca aja lanti bin Muhammad fil ardi ibnumi marahan hale sombong. Innallaha sesungguhnya saungkunah pasar Allah la yuhibbu pani kata lebur pasar Allah mukhtalin fakhur, tidak ke orang-orang yang sombong, orang-orang yang angke, orang-orang yang merasa bahwanya dia paling hebat. Ya. Ya. Jadi pada intinya kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu ingat kepada Tuhannya. Diberi kesakitan, kita bersyukur alhamdulillah. Karena dengan sakit itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, asal kita menjadi orang yang sabar. Diberi sakit mata, bersyukur. Sakit telinga, bersyukur. Sakit gigi, bersyukur. Sakit perut, bersyukur. Dikena penyakit corona mumpung belum menyeluruh, bersyukurlah kepada Allah. Karena sekarang kebanyakan 1 tahun tidak pernah sakit gigi, merokok enak, ngopi enak, ngobrol dengan teman sepuasnya enak, berbicara ini itu enak, diskusi ini itu enak. Terkadang oleh Allah diuji sedikit, diberi sakit gigi, wah ini sudah Masya Allah. Bahkan kalau orang yang tidak ihtisaban, orang yang tidak sabar, orang yang tidak ingin mengambil ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, bahkan dia akan mengejek Allah. Di mana ini sifat adilnya Allah? Kadang ada orang yang seperti itu. Maka sadarilah sahabat, dengan rasa sakit itu, dengan rasa kekecewaan itu, di balik itu pasti ada hikmah yang akan diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Coba kalau kita buka sejarah lembaran Fir'aun itu, dia nggak pernah sakit, dia nggak pernah sakit gigi, dia nggak pernah sakit mata, sehingga dia merasa bahwa jasanya dialah orang yang kuasa, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai pada akhirnya dengan kehidupan yang selalu diwarnai dengan kesombongan, keangkuhan, menistakan agama Allah, melecehkan nabinya, meremehkan manusianya, meremehkan umatnya, meremehkan saudaranya, apa yang terjadi?
termasuk orang yang paling buruk matinya adalah Fir'aun. Dia tenggelam di tengah lautan. Ya walaupun di tengah-tengah napasnya yang terhanyut-hanyut, dia mau bertobat kepada Allah, nggak bisa, karena pada waktu itu nyawanya napasnya sudah ada di tenggorokan. Maka selagi napas atau ruh masih ada di kandung badan, ayolah sahabat, selalu kita sadar dan menyadari bahwa kehidupan di dunia ini yang kita lewati ini hanyalah sebuah permainan. Makanya di dalam bahasanya Fakhrudin itu, hidup itu adalah permainan, tapi bersungguh-sungguhlah di dalam permainan. Permainan jangan dianggap sebuah permainan. Ya. Oke, kita lanjutkan pada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala adabu pasara Nabi, la yadkhulu tak masuk al jannata ke surga man pasara orang, man sebagai fa'il dari yadkhul, karena sebadah fi qalbihi idalum adna misqalu darratin, ponapah sebesar sebiji darah min kibrin, dari kesombongan. Coba bayangkan, selama ini kita apa yang telah kita lakukan dengan yang kita miliki. Kadang kita merasa merasa paling hebat. Itu terlarang oleh agama Islam. Iya. Coba kalau kita lihat fenomena-fenomena di Madura sekarang, bukan hanya pada orangnya, bahkan orang-orang yang menjadi takmir masjid itu banyak yang salah menggunakan di dalam strukturnya. Ya, nanti saya akan sebutkan di belakang itu. Kita kembali pada hadis ini. Sabda Nabi, tidak akan masuk surga siapa orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar biji darah. Walaupun sebesar biji darah. Sebesar biji darah itu ulama berpendapat ada yang sebagian seperti tepung, kecilnya seperti tepung. Ada sebagian ulama berpendapat seperti pantulan matahari itu yang bercorak-corik itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi sombong itu memang tak boleh. Iya. Namun kadang khususnya orang Madura ini banyak salah mengartikan di dalam arti kesombongan itu. Sombong itu seperti apa? Apakah dia orang yang pakai mobil sehingga tetangganya oh itu sombong kali ya, karena punya mobil baru, ke masjid pakai mobil. Itu bukan. Orang kaya pakai sepeda ninja, sepedanya setiap hari berganti 5 kali, apakah itu sombong? Bukan. Sehingga pada waktu itu sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sombong itu apa ya Rasulullah? Faqala, maka matur rajulun pasara orang laki, innar rajulah seseorang kun orang laki, yuhibbah panikelebur ayakuna dak kutungan kui saubuhu ponapaan kuina rajul hasanan panika bagus, wa na'luhu ban sandala rajul hasanan panika bagus. Ya Rasulullah, ini kan sekarang banyak orang pakai baju baru, kopiah baru, sandal baru, sarung baru. Ya kalau mungkin kalau celana tuh masih belum ada, ya. Atau apakah itu yang dinamakan sombong ya Rasulullah? Orang yang kalau sekarang ya punya mobil, mobilnya punya 5, terus sepedanya banyak di rumahnya, apakah itu yang dinamakan sombong ya Rasulullah? Apa hadis yang selanjutnya? Sabda Rasulullah SAW, qala innallaha yajmilun yuhibbul jamal, saungkun Allah jamilun panikadat seratin yuhibbul jamal, lebur Allah al jamalah dekatin datin. Paham ya? Kalau saya dulu di pondok, setiap kiriman itu kan biasa kalau santri ya, walaupun santri putra, Pak, Bu, nanti saya kirim bedak,
saya kirim parfum, saya kirim sampo ini, ya bajunya yang seperti ini, ya. Sehingga orang tua itu bilang, nah kalau di pondok itu jangan boros-boros, ya. Sambil lagi cowok pakai make up, pakai ini tidak itu. Ya, jawabnya saya mudah. Begini Pak, selama saya belajar di sini, saya mendapatkan hadis ini, dan ini adalah dalil saya untuk memperhiasi tubuh dan wajah saya. Dan mencong cantik sepuh. Saya jawab seperti ini, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Pak, Allah itu zat yang cantik, Allah itu zat yang tampan, dan Allah itu yuhibbul jamal. Allah itu mencintai terhadap hamba-hambanya yang cantik, hamba-hambanya yang tampan, hamba-hambanya yang bersih. Bahkan sampai ada bukan hadis, ini makol, an-nadhafatu minal iman, ya. Itu tersirat dari ini. Makanya apa ya? Ini luarnya saja loh, bersih, terus parfumnya pakai parfum hingga wangi, itu sudah disukai oleh Allah. Lalu pertanyaan besarnya, lalu bagaimana kalau hatinya sebersih wajahnya? Bayangkan sahabat. Jadi ketika kita berdoa untuk bercermin, Allah apa itu? Mungkin saya tadi nggak baca doa ini ya, sehingga saya lupa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, baguskanlah hati saya sebagaimana Engkau menghaluskan, mencantikkan, mentampankan wajah saya. Kita dianjurkan untuk berdoa seperti itu. Iya. Jadi ada orang-orang yang pakai mobil mewah, kalau hanya untuk tasyakur, tahdits bin nikmah, itu tidak apa-apa. Kalau orang Madura, kalau ada tetangganya beli motor, ya ini dia sudah beli motor, ya sepedanya sudah dipakai masjid, dikira itu sombong. Makanya jadi sahabat-sahabat yang mendengarkan atau menonton kajian ini, ayolah pahamilah apa definisi sombong itu, apa istilah sombong itu. Jangan sampai kita menyalahkan artinya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang selalu ke timur, ke barat, pakai bendera biru kuning. Seharusnya kita lebih dari ini. Seharusnya kita harus lebih mendepankan intelektual kita, dan seharusnya kita harus lebih banyak action daripada retorika. Iya. Ya, namun tidak sampai di sini. Kelanjutan tentang bab sombong ini, sabda Nabi, al-kibru, tining kesombongan, batarul haqqi, pandai menolak kebenaran, wamdun nasi, berngin manusia. Jadi ini pahami loh, ada dua definisi. Yang pertama, batarul haqqi, nolak kebenaran. Artinya bagaimana? Ketika ada sahabat-sahabat bergerak untuk menuju sebuah perubahan, enggak, saya enggak mau ini, artinya cak turun tanda berempegan. Maira kaki kan letuah, Maira li sekalian pejang haji njok, engkau ki lebur nyabung laki ki lebur abajing kulaku timbar amade kau atau beda. Itu yang dimaksud batarul haqqi, tak anda kepengeran manusia. Ya. Hidupnya hanya mau sendiri saja, padahal hidup ini bagaikan sebuah jari tangan, yang artinya kita harus selalu melengkapi satu dengan yang lainnya. Makanya dalam satu hadis lain itu Nabi mengatakan, hiduplah kau seperti tangan. Bagaimana tangan? Coba kita pikirkan atau kita bayangkan. Ketika tangan itu berjalan atau orang itu berjalan, kalau tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Kalau tangan kiri ke depan, ya tangan kanan ke belakang. Coba seandainya tangan itu bergandengan, berbarengan, ayo kayak apa ya? Coba bayangkan. Ya. Dan janganlah kamu hidup seperti telinga. Bagaimana telinga itu? Ya sampai kapanpun, sampai kiamat, telinga yang di kanan dengan telinga yang di kiri itu tidak pernah saling akur, tidak pernah solidaritas. Makanya ayo sahabat-sahabat, tunjukkan bahwa kita lebih dari ini. Tunjukkan bahwa kita masih selalu terasa di dalam bingkaian
warga pergerakan harus selalu toleransi. Sekarang terlalu banyak retorika sehingga sedikit untuk action. Di tahun ini saya tekankan atau saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, ayo retorika kita lakukan dan action kita lebih lakukan lagi ke depannya. Ya. Yang kedua, definisi dari kesombongan, wawamtun nasi ben nginaaki manusia. Artinya bagaimana? Wow, kalau sekarang saya sudah senior, kamu masih junior, sekarang ini masih bau kencing. Kalau misalnya orang yang kaya, wow, kalau saya sekarang sudah punya ini, kamu apa yang kamu miliki? Intinya meremehkan manusia yang lain. Padahal kalau kita buka di dalam satu keterangan yang lain, kalau kita memuliakan ciptaannya, sama halnya kita dengan memuliakan penciptanya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita meremehkan ciptaannya, sama halnya dengan meremehkan penciptanya. Contohnya, ada sahabatnya yang hidungnya pesek banget, sampai lubangnya ini apa ya, kecil. Dia diejek, oh hidung kamu itu ya. Iya, contohnya seperti itu. Tanpa tersadari, orang yang seperti itu, walaupun dia hanya dibuat guyonan, sama halnya dengan meremehkan Tuhannya. Ya. Dan hadis ini rawahu Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian bab tentang kesombongan telah kita lalui. Kita pindah pada bab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini at-tarwib fi qiyamil lail. At-tarwib tining sopaje malebur fi qiyamil lail di dalam cegah tengah malam, wa du'aih ban adu'a wal istighfari ban nyokon saporah fihi di dalam lail. Dapun Gusti Allah di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, ada pasir Allah Ta'ala, wa minal laili ban setengah dari malam, pasjud maka sujud kesampian lahu daka Allah, wasabbihu ban nyutiaki sampian lailan waktu malam tawilan selanceng. Waktu paling istimewa itu adalah di waktu malam. Apalagi malamnya diisi dengan mutola'ah, diisi dengan berzikir kepada Allah, diisi dengan sholat tahajud, masya Allah. Dan saya rasakan selama 2 tahun saya sering itu tidur sampai jam 3, jam 2. Yang saya rasakan di siangan harinya itu urusan kita dipermudah. Ya, dalam artian ketika di malam hari itu kita tidak melakukan maksiat. Kalau di malam harinya itu dia akan digunakan untuk maksiat, maka lebih parah ketika di siang harinya itu. Jadi kalau sahabat-sahabat nggak percaya, buktikan sendiri, action sendiri. Ya. Di waktu malam ini terbagi 3 bagian. Ada orang yang menggunakan waktu malamnya ini untuk untuk istirahat, karena di siang harinya bekerja dari pagi sampai sore, jadi habis sholat isya tidur sampai subuh. Yang kedua, di waktu malam ini digunakan untuk kesempatan untuk melakukan kejahatan. Ya, contohnya saja seperti begal, maling, ini kan kebanyakan di waktu malam hari. Ya. Yang ketiga, banyak yang menggunakan waktu malam ini
dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang tengah malam berdoa kepada Allah, bertasbih kepada Allah, maka hatinya akan bersih, hatinya akan tenang. Karena suasana malam itu kayak kalau memang beda dengan siang, lebih-lebih jam 3, jam 2 itu pasti beda. Bahkan kalau di luar sana, di Afrika, saya dulu pernah baca berita pasien-pasien yang sakit itu ketika waktu malam ke 12, jam 12 ke bawah, pasien-pasien yang sakit itu dibangunin supaya bisa meresapi suasana-suasana pada waktu itu. Iya, jadi itu dijadikan sebuah konsumsi bagi orang-orang yang sakit. Ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangkuna pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ada pasar Rasul, yanzilu noronaki no toron Rabbuna pasara pangeran kaula sataja kullalailatin idlen saban-saban malam ila sama itu dia dekalang itunya hina yabqa sampai akare sulusul lail ponapah sapertelon tengah malam al akhir seakhir fayaqulu maka adabu pasara Rabbuna Rabbu man sapa-sapa orang yad'u addu'a pasar man ni dak kasengko pastajibah maka tersebut benare masengko lahu dekaman man stiding sera-sera orang yas'aluni senyon pasar man dak kasengko fa'utiyahu maka bakal apa yang sengko huda kaman man tiding sapa-sapa orang yastaghfiru nyon sapora pasar man ni dak kasengko fa'aghfir makanya pora sengko lahu dekaman. Rawahu nyarataki huda ka hadis Malik pasal Imam Malik wal Bukhari wa Muslim dan Muslim wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa Yurhum dan selainnya saya kesebut. Oke. Jadi memang waktu malam itu adalah malam yang sangat istimewa. Sampai kalau kita mengambil dari keterangan ini, Allah itu turun setiap malam kepada langit-langit dunia. Allah turun hingga Allah itu berfirman, hamba-hambaku mayyad'uni, siapa yang berdoa kepadaku fastajib, maka saya akan kabulkan apa permintaannya. Mayyas'aluni, siapa yang meminta kepadaku saya akan berikan, minta apapun itu. Ya, misal kita punya hajat, pengen punya rumah karena persiapan 2022 kita akan menikah. Insya Allah yakinlah kalau kita istiqomah, Allah pasti akan memberikan. Ya. Mayyastaghfiruni, dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, fa'aghfiru lahu, maka aku akan mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi waktu malam itu adalah waktu yang sangat istijabah, waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dulu saya di pesantren, ya seringlah jam 10 itu tidur, jam 2 atau jam 3 itu sudah dibangun. Tapi pengalaman saya di pondok yang paling misterius itu waktu saya mau menghafal atau mau wisuda Alfiya Ibnu Malik. Dan saya memang penasaran karena guru saya sering berpesan, nah, waktu malam itu memang waktu yang istijabah, waktu yang istimewa, beda dengan waktu yang siang. Saya penasaran. Saya jam 10 kan turun dari sekolah. Dari jam 10 saya ngopi sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 12 semuanya disuruh tidur. Saya termasuk santri yang nakal, tapi santri sukses. Ya. Karena pada waktu itu saya Alfiya Ibnu Malik itu tembus 6 bulan. Alfiya Ibnu Malik saya tembus 6 bulan. Setiap malam itu saya bisa menghafalkan 1 lembar. Terus saya setiap malam itu, ya Allah, sampai saya merasakan
waktu malam ini betul-betul waktu yang sangat istimewa bagi orang-orang yang mau mutolaah, bagi orang-orang yang mau berzikir, bagi orang-orang yang mau minta kepada Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Yakinlah, waktu malam itu waktu yang sangat bagus. Iya. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Jabir, wa qala bad adabu Jabir, pasal Jabir radhiyallahu an, sami tu mirang sengko anna nabi da kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul adabu pasal Nabi, inna fil laili, sesungguhnya sampuna tetap di dalam malam saatan kali waktu la yuwafiq wa anyucoken hada saah rajulun pasal laki minkum dati bin kapi yas'alu nyu'un pasal rajul Allah azza wa jalla, da Allah azza wa jalla fi dalam saah khairan da kafugusan min amrid dunya, dari urusan dunia, wal akhirah, dan urusan akhirat. Makanya anjuran kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap ianya kita ketika bangun malam itu kita minta sesuatu yang kebaikan, baik dunia dan baik akhirat. Ya, baik dunia seperti apa? Ya mestinya apa ya? Kita tuh dianjurkan, misalnya kalau kita pengen kaya karena tetangga-tetangga kita banyak yang kaya, itu kita boleh kalau kita pengen sama dengan yang itu. Yang tidak boleh itu kalau kita iri. Ada tetangga kita yang kaya, iri, itu tidak boleh. Ada sahabat kita yang pintar, kita iri, tidak boleh. Ada sahabat kita yang punya mobil, punya segalanya punya, kita iri, tidak boleh. Tapi dalam kategori kalau kita pengen sama, itu boleh di dalam agama Islam. Nah, kira-kira apa ya? Makanya doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta agar kehidupan kita ini dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang muslim, kita dianjurkan untuk kaya. Iya Nabi itu kaya, tapi Nabi gak bawa harta. Ketika malaikat Jibril turun, iya Nabi, apakah sampean pengen gunung ini mau saya jadikan emas? Gak, kata Nabi. Seluruh Nabi gak mau. Tapi coba kalau sekarang berikan pada kiai, gunung aja sekarang dibego untuk dijadikan sebuah tempat bangunan, tempat tugu itu. Ya, kita dianjurkan untuk kaya. Di dalam Al-Quran banyak, wa itu zakah. Jadi jangan bangga menjadi penerima zakat. Banggalah untuk kita menjadi seorang yang memberikan zakat. Sehingga dalam keterangan yang lain, bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Mestinya yang kaya itu orang muslim, mestinya yang pintar itu orang muslim, mestinya yang terkenal itu orang muslim. Nah, kita dianjurkan untuk menjadi orang terkenal di dunia dan terkenal di akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apapun dan bagaimanapun. Ya, kalau masuk ke negara inti, dengan cara apapun kita bisa sukses. Dengan cara apapun kita nanti bisa diakui sebagai santrinya Basim Asy'ari kalau masuk ke dalam kategori PBI. Iya. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kedua, bagaimana kita di dunia ini minta kepada Allah agar supaya kehidupan kita tercukupi, apa yang kita hadirkan dikabulkan. Yang kedua, minta agar kita nanti di akhirat itu termasuk orang-orang yang kaya. Jadi rugilah kalau hanya kaya di dunia tapi miskin nanti jahat, itu termasuk orang-orang yang rugi. Siapa contohnya? Ya, kalau kita buka sejarah Qarun itu kan awalnya orang miskin, ya orang miskin, terus cabis pada Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa, ini saya pengen kaya, gimana ini caranya? Ya, kalau kamu pengen kaya, sering-seringlah beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meninggalkan kewajiban, yang sunnah juga lakukan, karena yang sunnah itu adalah untuk menambah hal-hal yang kewajiban. Ya, 1 tahun kemudian dia berakit-rakit ke hulu, kemudian dia berenang-renang ke tepian. Kata ramai-ramai itu, bersakitlah sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hingga tahun kemudian dia menjadi orang kaya. Kaya gini. Sehingga sampai dia punya prajurit. Saking kaya sampai dia punya prajurit. Bahkan di dalam satu keterangan, kunci dari pintu gerbang tokonya Qarun itu dibawa pakai unta. Iya, saking besarnya. Jadi bayangkan tokonya seperti apa, gemboknya seperti apa. Uang kuncinya saja
kalau di bawah harus pakai unta, saking besarnya. Itu korun. Bahkan setiap tahunnya korun itu mengadakan sebuah semacam pesta ya, kalau di daerah Ketapang karnaval lah setiap tahun ya, dengan para juridnya, hartanya, tahtanya, semuanya, kemegahannya ditampakkan oleh korun ya. Ya wajar lah kan, apapun itu beda level pasti beda godaan lah. Sampai di dalam satu saat terjadi sebuah fenomena ya. Pada waktu itu ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, lalu lewatlah pasukan korun didudukkan dengan para juridnya, sampai berdoa, ya anakku, mudah-mudahan nanti ketika kamu besar menjadi seperti korun, orangnya hebat, kaya raya, bermartabat, punya tahta, punya harta, dan punya wanita ya. Habis korun lewat, ada orang yang terdolimi. Dia seorang perempuan ditarik di tengah jalan, dipukuli, dikeroyok, dia dituduh berzina padahal tidak berzina. Lalu sang ibu itu berdoa kepada anak, semoga nanti kamu kelak tidak menjadi orang yang seperti ini. Padahal itu benar. Namun karena ya dulu itu hukum bisa dibeli, apalagi sekarang. Iya. Itu waktu pada zaman Nabi Musa hukum sudah bisa dibeli ya. Sehingga pada satu kemudian Nabi Musa itu datang kepada korun, korun, sekarang sudah saatnya sampean untuk menyerahkan zakatnya. Tidak mau kau, tidak mau, ini hasil saya, ini hasil keringat saya tidak mau bersedekah. Oke. Satu tahun kan kemudian Nabi Musa datang lagi, korun, ayo kamu harus berzakat. Nah, zakatmu semakin banyak kalau kamu tidak berzakat. Tidak, ini hasil saya, kamu harus berzakat. Sampai ketiga kalinya Nabi Musa datang, hingga pada waktu itu terjadilah sebuah keajaiban Tuhan. Kalau kamu tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat terhadap hartanya korun, maka dengan izin Allah hari ini, detik ini, kamu akan tenggelam dengan hartanya. Langsung terjadi dengan kebesaran Allah, dengan kuasa Allah, korun ini langsung dihanyut oleh bumi ke bawah dengan hartanya. Bahkan dalam satu keterangan sampai sekarang korun tidak mati, berkuar-kuar di dalam bumi korun. Makanya kalau ada orang yang di mana-mana kadang menemukan harta karun, ya mungkinlah itu termasuk sebagian dari harta-harta korun ya. Jadi jadikanlah itu bahwasanya, jadikanlah itu sebagian sebagai referensi bagi kita agar kita selalu menjadi orang yang sukses di dunia dan menjadi orang sukses di akhirat. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang kita miliki. Kalau kita menjadi orang kaya, bagaimana kayanya itu diridhoi Allah. Kalau kita menjadi orang miskin, bagaimana miskinnya itu diridhoi Allah. Karena terkadang bukan hanya orang kaya saja, banyak orang yang miskin ini menjadi kafir, banyak. Maka dalam satu qaul itu ada pepatah orang Yaman kalau nggak salah mengatakan bahwa kebodohan itu adalah bapaknya, intinya ibunya adalah kefakiran gitu. Jadi kefakiran itu bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Kemiskinan bisa menyebabkan orang itu menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ayo ketika pernah sempat bangun malam, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia dengan tentram, dengan damai, diakui oleh saudaranya, diakui dengan sahabatnya, dan nanti di akhir kita telah akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa aqtahu angin aparing Allah hudaka rajul iya hudaka se ya Rab wadalika badnika isa kullalatin panika saben-saben malam. Kita pergi mun tak bisa saben-saben malam gi sesempat-sempatnya saja kita. Ya. Oke. Itu adalah keterangan yang menerangkan at-targhibu fi qiyamil lail agar supaya kita terbiasa untuk bangun malam. Ya,
Jadi kurangilah, kalau ngopinya biasa sampai jam 3, usahakan ngopi kumpul itu sampai jam 12. Setelah itu kita istirahat, hidupkan alarm, ya kira-kira jam 3 atau jam setengah 4 kita bangun, dan itu termasuk sulusul lail. Jam setengah 4 itu termasuk sulusul lail, dari sepertiga malam. Gunakanlah kalau bisa kita bertahajud, sholat tahajud, sholat hajat, walaupun hanya sekedar 2 rakaat. Ya. Kemudian kita pindah pada hadis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fil khushu'i fis shalah wa fi itmami arkaniha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, atabu Allah fasallallahu Ta'ala qad aflaha awqaku fatrah al-mu'minuna, pasara banyak-banyak orang iman, alladina orang banyak mukmin, hum fi salatihim idhum salat alladina khashi'un, si'ungku khashu' pasara alladina. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ya? Ini termasuk supaya kita senantiasa mencintai atau suka kita mengerjakan sholat. Ya amal, sulitlah untuk saat ini, zaman era ini sulit untuk kita sholat itu khusyuk. Ya walaupun kita tidak khusyuklah, sholatlah sehingga kita menjadi orang yang khusyuk. Makanya sabda Allah, beruntunglah orang yang sholat itu khusyuk. Khusyuk itu seperti apa? Apakah khusyuk itu kita nangis sampai kita nangis karena ingat neraka? Bukan. Kita khusyuk karena merenungkan bahwa surga itu yang dihiasi dengan keindahan-keindahan, di dalamnya termasuk bidadari-bidadari. Apakah seperti itu? Bukan. Khusyuk itu, hadis yang lain menerangkan, kalau kamu tidak bisa melihat Allah seolah-olah Allah melihatmu, itu adalah gambaran orang yang sedang sholat. Paham itu? Ya. Dan sekarang ada orang nggak mau sholat karena faktor belum ikhlas, itu salah. Nggak mau sholat karena saya masih menjadi orang yang pemabuk, masih menjadi penjudi, itu salah. Sholatlah walaupun kelakuan kita masih buruk, walaupun kita masih sering melakukan maksiat. Karena dengan sholat itu akan sedikit demi sedikit akan mengkikis kehidupan kita yang terbiasa oleh dengan kemaksiatan itu. Sehingga bagaimana kita nanti akan mendapatkan level seperti ini. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang sholatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau buka lembaran-lembaran sejarah-sejarah para sahabat Nabi, masya Allah, agak ada bandingannya kita ini. Coba kalau Sayyidina Ali itu suatu waktu di dalam peperangan, Sayyidina Ali itu terkena panah, terkena panah. Ya, terkena panah. Sayyidina Ali itu mau dicabut panahnya pada waktu dia nyantai. Sayyidina Ali gak mau. Ada yang mengusulkan kalau nggak mau terasa ketika dicabut, maka nanti kamu ketika tidur saya akan cabut. Sayyidina Ali gak mau. Lalu bagaimana cara Sayyidina Ali? Saya nanti akan sholat 2 rakaat dan pada waktu itu cabutlah panah ini. Masya Allah. Maka dicabutlah oleh sahabat yang lain ketika Sayyidina Ali itu sholat. Ini gambaran para sahabat. Kalau kita sekarang bayangkan ketika takbir Allahu Akbar, apa yang kita ingat? Wah, kerjaan ini. Makanya bagaimana sahabat kita termasuk bab sholat atau di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, kita dua punya referensi agar kita selalu termotivasi, agar kita selalu terhindari dari hal-hal yang tidak baik. Apa itu? Kalau kita sedang beribadah, khususnya ketika dalam sholat, bayangkan bahwa selepas sholat kita akan mati. Karena tentang kematian sekarang atau besok atau saat ini tidak akan ada yang tahu. Makanya ketika kita beribadah, bayangkan bahwa besok hari kita akan mati. Ketika kita sedang sholat, bahwa setelah sholat kita akan mati. Sehingga seakan-akan sholat itu adalah sholat terakhir bagi kita. Ya.
Di dalam melakukan keduniawi, bagaimana caranya ketika kita mengerjakan duniawi? Bayangkan bahwa kita akan hidup selama-lamanya, sehingga kita di dalam aktivitas-aktivitas kita punya kesemangatan. Karena apapun tujuan kita, kuncinya adalah semangat. Miskin pengen kaya, semangat. Bodoh pengen pintar, kuncinya semangat. Sholatnya pengen khusyuk, kuncinya semangat. Ya. Jadi semangat itu bukan apa ya? Kalau orang sholat itu orang sholat yang khusyuk, ya bukan seperti orang belajar silat. Orang belajar silat itu semakin lama belajar, dia semakin cepat cara menangkisnya, cara memukulnya, bukan. Kadang ada orang yang seperti itu. Ya kalau saya kan sudah lama sholat, sudah 30 tahun, ya wajar lah kalau saya itu agak rosi sholatnya itu bukan. Itu jangan dijadikan guyonan itu lah. Sholat khusyuk itu adalah melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, apa ya, seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunci ikhlas, ya. Kadang ada orang sholat itu apa ya, seakan-akan karena belum ikhlas saya nggak mau sholat. Itu penafsiran yang salah. Kemarin lagi saya pernah punya tetangga itu nggak pernah sholat. Itu katanya ikut toriko. Bahkan Al-Quran itu kalau dalam bahasa Madura dikatakan apa ya, semacam kemaluan lah sama kiai. Saya penasaran sama kiai, saya ingin tahu. Ya. Ada 2 tetangga saya yang sudah masuk pada toriko itu, enggak pernah sholat. Anggapannya, orang sholat itu pengennya hanya pengen kaya. Orang sholat itu agar tidak miskin. Jadi ngapain sholat? Dan rata-rata orang yang masuk pada toriko itu apa ya, dia suka pada wanita, suka memainkan cewek. Ini pelajaran sesat kata saya. Ya, akhirnya datang ke rumah saya tes seperti ini. Saya sholat untuk Isya, ayo sholat sahabat. Enggak, saya nggak mau sholat. Orang sholat itu kan hanya pengen kaya. Jadi dia sampai kasih kabar seperti ini. Saya punya cara lain. Kalau Anda mau ke kepala desa, kalau Anda itu masih lewat HP, itu masih lama itu. Kalau saya enggak, saya langsung. Kata orang toriko seperti itu. Ya, ya sudah, saya mau sholat. Selepas saya sholat, dia pulang. 3 hari kemudian dia datang lagi. Dia tetap nggak sholat. Saya tantang seperti itu. Coba kamu pergi ke toilet, dan kamu ambil wudu. Saya pengen lihat bagaimana cara kamu ambil wudu. Kalau kamu sudah benar benar saja enggak sholat, kamu lebih bagus, lebih baik mungkin. Dia tidak mau. Terus dia tetap enggak sholat. Dan saya lihat wajahnya itu hitam, muram terus. Kehidupannya seakan-akan apa ya, enggak ada putih-putihnya sedikit. Terus dia 1 bulan 2 bulan enggak pernah ke rumah. 3 bulan kemudian dia datang ke rumah, kemudian dia sholat. Loh, saya kaget. Loh, sekarang kok sholat? Hanya dia cerita, ada teman saya yang menjalani perjalanan seperti ini. Kemarin dia meninggal dunia. Nah, terus apa hubungannya? Ternyata dia di kampungnya menjadi apa ya? Kalau kata orang muda itu menjadi hantu, menjadi pocong katanya. Nah, jadi dia pas berhenti ikut toriko seperti itu, akhirnya dia sholat lagi. Jadi kan sekarang itu orang banyak ikut toriko ini, lalu dia melupakan sholat. Ya wajar kalau memang gurunya itu, kadang ada orang toriko itu kadang kalau memang yang betul nyampe pada Tuhannya, ya banyaklah bagus ya. Tapi terkadang muridnya itu loh, syariatnya masih lemah, udah ngaku-ngaku toriko. Saya punya guru tuh di Tamperu, namanya Tiwaris. Dia termasuk guru saya, dan itu dia orang toriko. Dan saya yakin bahwa dia betul-betul nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika dia mau meninggal dunia, dia berpesan kepada murid-muridnya, ayo muridku, nanti ya kalau saya mau meninggal, kalian datang
kesini semuanya. Iya guru. Dan kemudian dia sakit, semua muridnya dipanggil untuk datang. Dan datang, ayo kesini semuanya, berapat semuanya. Nah, buat lingkaran di sini semuanya. Nanti saya jam 12 saya akan mati. Kata guru itu, kata Kiwaris itu. Kalau prediksi, nah kalau bahasanya sekarang prediksi. Kalau prediksi saya ini nggak benar, saya nggak mati dalam jam 12, maka ilmu yang saya ajarin kepada kalian, udah, itu jangan diamalkan, buanglah semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Pada pas jam 12.00, beliau itu meninggal dunia. Nah, itu kalau orang toriko yang asli itu. Jadi walaupun dia belum sana, kelihatannya saja nggak sholat, ya kita jangan syukur dulu lah. Siapa tahu dia sholatnya di Mekah, siapa tahu dia sholatnya di Masjidil Haram. Bahkan dulu ya, ini kalau ini cerita, saya pernah dengar dari guru saya juga, orang toriko itu bukan hanya meninggalnya saja yang disuruh, tapi ketika dia terpendam, nanti kalau saya sudah meninggal lalu dikuburkan, lalu buka lagi, kuburan saya buka lagi, kalau jasad saya masih ada di dalam, udah, ilmu yang saya ajarkan kepada kalian jangan kalian amalkan, berarti ilmu itu palsu, ilmu itu belum masuk pada diri kalian. Loh, ketika guru itu mati enggak sampai 1 hari, lalu kuburan itu dibuka kembali, akhirnya apa yang terjadi? Jasadnya betul-betul hilang. Jadi orang-orang yang betul toriko, ya baguslah, ke Allahnya nyampe, syariahnya betul-betul bagus. Karena pada intinya, kepada poinnya, toriko itu akan sempurna apabila syariahnya juga sempurna. Toriko akan menjadi toriko abal-abalan apabila syariatnya juga compang-camping. Makanya sahabat-sahabat sekalian atau yang sedang menonton ini, jangan pernah Anda mengaku orang-orang toriko jika syariatnya kau masih belum sempurna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bab selanjutnya, tarwib fisabbil awal wa fi tasadis sufuf wa wasliha wa saddil farjih wa tarhibu min raf'il basari ila sama' halas shalah. Bab nikah menerangkan tentang bahwasanya ketika kita sholat, tata cara kita sholat bagaimana yang benar, ketika kita berjemaah bagaimana caranya, dan yang baik seperti apa, dan yang tak perlu kita lakukan ini seperti apa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala adabu fasala khairah qala adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal, tining paling bagus sebanyak-banyak seperti laki awaluha panikah iade pasara iade rijal wasar dua ban paling juga rijal paling juga sufuf khairuha panikah akhirah sufuf wa khairu sufufin nisa, berarti yang paling bagus sebanyak-banyak sepak yang bini akhiruha panikah paling akhirah paling akhirah nisa wa syarruha ban paling cobaan sufu nisa awwaluha panikah i'adaan paling adaan sufuf. Jadi ini bagai perbedaan ketika kita sholat. Cowok itu atau laki-laki itu sop yang paling bagus ada di paling depan. Sebaliknya dengan cewek, kita perempuan yang biasa sholat berjamaah di masjid, paling bagusnya itu adalah wa khairu sufufin nisa akhiruha. Jadi sopnya adalah paling belakang. Paling bagusnya adalah paling belakang. Wa syarruha, dan paling buruknya sufuf awwaluha, yaitu ada di awal. Jadi memang posisi perempuan itu dimanapun selalu di belakang atau selalu di belakang laki-laki. Iya, ya mungkin ada lah, tapi 1001 seperti Ibu Kartini, Ibu Sukmawati, Ibu Megawati lah, pejuang-pejuang Indonesia itu mungkin 1001 yang seperti ini. Jadi apalagi ketika kita deklarasi mau kita demo, memang yang di depan itu ala pracau, yang harus ada di garis depan itu ala pracau. Bagian pribadi cewek ya di belakang lah. Ketika cowok
sudah mengatakan maju, ya cewek baru maju lah. Yang cewek posisinya harus selalu di belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adabu pasara Rasul salatul jamaati tining salat berjamaah afdalun panika lebih afdal min salatil fatih dari salat katibi bisab'in wa isrinah laban petong derajat darjatan ara-ara derajat. Di sahabat-sahabat sekalian, ini adalah sebuah kajian ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ilmu tambahan bagi kita semua, dan kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa bertemu di akhir itu. Kalau ada kesalahan dan kehilafan, afwan kepada sahabat-sahabat yang lagi menonton dan sahabat-sahabat yang ada di sini. Dan itu kalau ada kelebihan, memang betul-betul haqqulillah ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.